Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Francesco Philip Kustadi dengan NIM 2020-865. Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 1, 3, 4, 5, dan 6 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang didoseni oleh Ibu Denta Feli Ananda. Yang pertama ada chapter 1 dengan judul Introduction to Human Research Management. Terdapat 5 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Lalu Human Research Management sendiri adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja, keselamatan, kesehatan, dan keadilan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya chapter 3 yaitu Human Resource Management Strategi dan Analisis. Strategic Human Resource Management merupakan proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Lalu ada beberapa tools atau alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan SDM dengan unit bisnis lainnya di perusahaan. Yang pertama ada peta strategi, yaitu untuk menunjukkan gambaran besar bagaimana setiap departemen di perusahaan dapat berkontribusi untuk perusahaan. Lalu yang kedua ada kartu skor Human Resource, yang merupakan metrik finansial dan non-finansial melalui value chain activity yang berhubungan dengan SDM. Yang ketiga adalah dashboard digital, yaitu peta strategi dan kartu skor dalam bentuk digital. Chapter 4 yang berjudul Job Analysis and Talent Management Process. Job analysis merupakan proses menganalisa pekerjaan apa dan siapa yang akan melakukan pekerjaannya. Lalu apa saja yang dianalisa, yaitu pekerjaan, perilaku yang dibutuhkan, tools atau alat, standarnya, line authority, dan human requirement. Lalu ada talent management, yaitu proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang terintegrasi, berorientasi pada tujuan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada chapter 5 yang berjudul Personnel Planning and Recruiting. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada planning dan forecasting, atau merencanakan dan memperkirakan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, mengumpulkan kandidat dari dalam maupun luar. Lalu ada screening, yaitu seleksi administrasi, lalu menggunakan alat seleksi, dan yang terakhir ada interview. Ada beberapa cara untuk menemukan kandidat dari luar. Yang pertama ada informal recruiting and the hidden jobs market, atau merekrut orang luar melalui orang dalam. Yang kedua ada recruiting via the internet, lalu ada melalui iklan atau media digital dan tertulis, lalu ada employment agencies atau agen tenaga kerja, lalu ada temporary workers atau karyawan kontrak atau magang, lalu ada outsourcing atau mempekerjakan karyawan dari luar, lalu outsourcing atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak luar, dan yang terakhir ada executive recruiters atau pencari tenaga kerja pada level tertentu. Dan yang terakhir ada chapter 6 yang berjudul Employee Testing and Selection. Employee Testing and Selection atau menyeleksi jumlah kandidat melalui proses tes, assessment center, interview background, and reference checks. Tujuan seleksi ini adalah menyocokkan kemampuan kandidat dengan pekerjaan atau job analysis. Lalu yang kedua menyesuaikan kandidat dengan budaya kerja organisasi. Lalu ada basic testing and selecting. Yang pertama ada reliability, yaitu kandidat akan dites menggunakan 2 atau lebih alat dan reliable jika hasilnya sama. Contohnya itu pengecekan kondisi fisik, administrasi, dan konsistensi pada materi. Lalu yang kedua ada validity, atau menggunakan alat ukur yang tepat untuk menemukan kriteria yang diinginkan. Cara melakukannya yaitu yang pertama ada job analysis. Yang kedua menentukan alat tes, yang ketiga melaksanakan tes, yang keempat hubungkan hasil tes dengan kriteria dari job analysis, yang terakhir ada validasi silang dan validasi ulang dengan melakukan tes pada karyawan internal maupun eksternal, lalu saling memvalidasinya. Sekian pemahaman materi dari chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.